Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang interpolasi. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang interpolasi linear, kuadratik, interpolasi Newton, dan interpolasi Rangrang. Di pertemuan minggu depan, selanjutnya kita akan membahas tentang interpolasi spline. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengetahui metode penentuan suatu polinomial yang melewati semua titik yang diberikan, serta mengaplikasikan interpolasi polinomial untuk menaksir nilai antara titik-titik data. Nah, interpolasi sendiri ini menghubungkan titik-titik data dalam suatu cara yang masuk akal, sehingga diperoleh taksiran data dari titik-titik data di antara titik-titik yang telah diketahui. Nah, di sini apabila diberikan himpunan titik X0 Y0, X1 Y1, X2 Y2 sampai Xn Yn yang memenuhi relasi Y sama dengan Fx dengan bentuk eksplisit Fx tidak diketahui, berdasarkan kondisi ini akan dicari suatu fungsi, katakan Cx, sedemikian hingga Fx dan Cx itu bersesuaian pada himpunan dari himpunan titik-titik tersebut. Nah, proses inilah yang kita sebut dengan interpolasi. Nah, jika Cx-nya ini adalah suatu polinom, maka proses demikian disebut interpolasi polinomial, dan Cx itu disebut sebagai polinom penginterpolasi. Nah, dalam artian kurva interpolasi itu selalu memuat semua data seperti itu. Jadi jika semua data si X-nya ini itu adalah anggota dari X0 sampai Xn, maka dia disebut interpolasi. Tetapi jika X-nya itu bukan anggota dari X0 Xn, maka dia bukan interpolasi, tetapi kita katakan dia adalah regresi. Jadi jika terdapat banyak galat seperti itu yang berhubungan dengan data, khususnya data eksperimen, maka interpolasi itu tidak sesuai untuk dilakukan dan memberikan hasil yang tidak memuaskan. Intinya seperti itu. Jadi kalau ibu gambarkan misalnya seperti ini. Jadi datanya ada di sini seperti ini. Nah, berarti ini regresi. Tetapi kalau interpolasi dia mengikuti seperti ini. Nah, itu interpolasi seperti itu. Nah, Nah, di sini akan kita lihat penyelesaian dari persamaan tingkat atau ordn itu membutuhkan sejumlah n+1 data. Jadi kalau misalnya kita mau membahas tentang interpolasi linear, berarti kita memerlukan 2 buah data. Makanya di sini ada 2 data di sini, makanya kita sebut dengan persamaan linear. Jadi kalau dia memerlukan 2 buah data, dia persamaan linear. Nah, jika dia persamaan kuadratik, berarti dia memerlukan orde 2 ya, berarti dia memerlukan 3 buah data. Jika dia persamaan kubik, berarti dia orde 3, berarti dia memerlukan 4 buah data. Intinya gitu. Di sini akan kita bahas terlebih dahulu tentang persamaan linear. Interpolasi linear. Nah, interpolasi linear sendiri ini merupakan interpolasi yang paling sederhana dengan cara mengasumsikan hubungan antara 2 titik itu adalah linear. Nah, oleh karena itu untuk mencari interpolasinya berarti kita menggunakan pendekatan fungsi linear 2 buah titik. Nah, misalkan di sini ada 2 buah titik, yaitu X0 Y0 di sini dan X1 Y1 di sini. Nah, kita akan mencari nilai fungsi Fx sama dengan Y. Nanti kita sebut dengan P1X seperti itu. Kenapa kita sebut dengan P1X? Karena satunya di sini, indeks satunya ini menyatakan polinomial orde 1. Jadi interpolasi polinomial orde 1. Orde 1.
Untuk menemukan rumusnya kita lihat dulu di sini fungsinya. Kita lihat grafiknya di sini, kita akan mencari nilai P1X di sini. Ada titik X di sini. Jadi ini kurvanya ini yang melengkung gini. Sedangkan kita memakai pendekatan dengan fungsi linear seperti ini. Nah, yang perlu kita lihat di sini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ADE. Kalau kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga ADE ini segitiga yang sebangun. Nah, karena segitiga ABC dan segitiga ADE sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama ya. Berarti kita katakan BC itu perbandingannya banding DE nilainya akan sama dengan AB banding AD. Seperti itu. Nah, BC sendiri, oke, kita kecilkan ya. Nah, terlalu kecilan ya. BC sendiri itu kan adalah P1X dikurangi Y0 ya. BC ini berarti P1X kita kurangkan dengan Y0. Sedangkan DE itu Y1 kita kurangkan dengan Y0 sama dengan, baru AB nya itu adalah ini, berarti X kita kurangkan dengan X0 dibanding AD nya itu adalah X1 kita kurangkan dengan X0. Oke, X1 kita kurangkan dengan X0. Nah, di sini berarti kita kalikan ke sampingnya, P1X dikurang Y0 nya berarti sama dengan X dikurang X0 bagi X1 min X0 dikali Y1 min Y0. Nah, oke. Dengan demikian berarti P1X nya sendiri itu sama dengan Y0 kita tambah dengan ini Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dikali dengan X dikurang X0. Nah, ini adalah persamaan interpolasi linear orde 1. Kita lihat di sini. Di slide-nya sudah Ibu cantumkan. Oke. Nah, ini persamaan linear orde 1. Persamaan linear interpolasi linear orde 1. Nah, di sini ada contohnya, Ibu berikan. Hitunglah taksiran Y untuk X sama dengan 2 dengan menggunakan interpolasi linear untuk data 1,0 dan 4,1386294. Berarti X0 nya itu adalah 1, Y0 nya adalah 0, X1 nya adalah 4, Y1 nya adalah 1,386.294. Nah, kita akan mencari nilai taksiran untuk X sama dengan 2. Oke, kita kerjakan di sana. Tadi kan diketahui datanya itu adalah 1,0,
1,0 dan 4,1386 294. Ini di sini kita tahu X0-nya itu adalah 1, Y0-nya adalah 0, X1-nya adalah 4, dan Y1-nya adalah 1,386,294. Nah, kita disuruh untuk mencari taksiran untuk X sama dengan 2. Taksiran untuk X sama dengan 2. Nah, untuk mencari taksiran untuk X sama dengan 2, berarti kita disuruh mencari nilai P1 di 2. Nah, sebelum kita mencari nilai P1 di 2, berarti kita masukkan saja ke rumusnya langsung ya. Tadi kan rumus dari P1X itu adalah Y0 ditambah Y1 dikurang Y0, kita bagi dengan X1 min X0, kita kali dengan X dikurang X0. Sampai sini kita masukkan, berarti P1X-nya kan adalah 2, berarti P1 2-nya, Y0-nya tadi adalah 0, kita tambah dengan Y1-nya tadi adalah 1,386,294, kita kurang ke 0, kita bagi dengan 4 dikurang 1, kita kali 2 kurang 1. Nah, ini sendiri wah, ya. Nah, ini sendiri berarti sama dengan 3,8 1,386,294, berarti kita bagi dengan 3, berarti hasilnya adalah 0,462098. Nah, berarti dari sini kita dapat, berarti untuk X sama dengan 2, berarti nanti Y-nya adalah untuk X sama dengan 2, berarti Y-nya nanti adalah 0. Ya. Contoh lainnya, misalnya kita disuruh untuk menentukan nilai len 2 berdasarkan nilai 1 itu sama dengan 0, dan len 6 itu sama dengan 1,91,5. Nah, kita akan menentukan nilai dari len 2 berdasarkan len 1 dan len 6. Berarti untuk mengerjakannya, kita tinggal masukkan saja. Kita misalkan X0 nya itu adalah 1, X0 nya 1, berarti fungsi di X0 kita nyatakan fx itu adalah len x, berarti fungsi X0 itu adalah sama aja dengan Y0 itu adalah len 1 itu adalah 0, dan X1 nya itu adalah 6, berarti fungsi di X1 nya itu adalah Y1 itu adalah 6, len 6 itu sendiri 1,3917 paman. Nah, oke. Ya, kita akan menentukan nilai P1X. Nilai P1X nya berarti kan tadi rumusnya dia itu 0, kita bagi dengan X1, keliru, sebentar.
Y0 kita tambah dengan Y1 dikurang Y0 kita bagi dengan X1 dikurang X0 kita kali dengan X1 dikurang X0. Berarti nilai ini akan sama dengan Y0 nya kan tadi adalah 0 ya, ln dari 1 0 ditambah ln 6 tadi adalah 1,791759 5 kita kurangkan Y0 nya tadi adalah 0 kita bagi dengan X1 nya tadi adalah 6 kurang 1 dikali X1 nya X ini kok X nya tadi adalah kita disuruh untuk menentukan ln 2. Berarti kalau ln 2 X nya itu adalah 2 ya, 2 dikurangi dengan 0 1. Nah, berarti ini akan sama dengan 0 kita tambah dengan 1,791795 kita bagi dengan 5. Berarti hasilnya itu adalah 0,5835 ya. Nah, dengan interpolasi linear itu berarti kita dapat ln 2 itu sama dengan 0,35835. Nah, sekarang kita coba untuk mencari galatnya dulu. Galat relatifnya kira-kira berapa? Dengan menggunakan inflasi, dia adalah ln 2-nya itu adalah 0,35 lagi. Nah, kalau kita lihat dengan nilai eksak, nilai X-nya di ln 2 itu adalah 0,693178. Berarti kita akan melihat galat relatifnya itu adalah nilai eksak 0,6918 kita akan hasil pendataan dengan polinom yaitu 0,35835 lagi dengan nilai eksak yaitu 0,9317 kita kali 100%. Dan adalah apa? Karena ini terjadi pusat itu karena range-nya antara ln 1 dengan ln 6. Kalau misalnya kita ambil lebih dekat mungkin galatnya lebih kecil lagi. Nah, itu untuk interpolasi linear. Selanjutnya kita akan membahas tentang interpolasi kuadratik. Nah, kalau tadi seperti yang Ibu bahas tadi, kalau interpolasi linear berarti kita memerlukan n plus 1 data, berarti kita memerlukan, karena itu orde 1 berarti kita memerlukan 2 data. Kalau di sini interpolasi kuadratik berarti orde 2 berarti kita memerlukan 2 tambah 1 data. Berarti akan kita perlu 3 data. Nah, kenapa kita harus menggunakan interpolasi kuadratik? Karena kesalahan atau galat yang besar yang tadi kita lihat pada interpolasi linear itu terjadi karena kurva yang lengkung itu didekati dengan garis lurus. Nah, untuk mengatasinya digunakan juga lah garis lengkung untuk memperkirakannya. Nah, interpolasi kuadratik sendiri itu menentukan titik-titik antara 3 titik dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Nah, dibentuk persamaan kuadrat yang melalui 3 titik itu misalnya X0 Y0, X1 Y1 dan X2 Y2, yaitu ini rumusnya P2X sama dengan A0 ditambah A1 X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dengan A0 sama dengan Y0, A1 sama dengan Y1 dikurang Y0, A2 itu sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 dibagi X1 dikurang X0 dibagi X2
Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 dibagi X1 dikurang X0 dibagi X2 dikurangi X0. Nah, untuk mencari A0, A1, A2 yang memenuhi persamaan ini A0, A1, A2 untuk mencari substitusikan A0, A1, A2 itu kita peroleh ini A0, A1, A2 nya itu dengan mensubstitusikan nilai X0, Y0, X1, Y1 untuk yang untuk A0 dan A1 nya, A2 nya nanti kalian silakan coba sendiri ya. Nah, untuk A0 nya untuk A0 nya kita ambil berarti kita akan membuktikan kalau A0 itu sama dengan Y0. Nah, A0 sama dengan Y0 itu diperoleh dengan cara memasukkan X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0. X sama dengan X0 X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0 kepersamaan ini berarti 2X nya itu sama dengan A0 ditambah A1 X nya kan tadi adalah X0 berarti X0 dikurang X0 kan 0 ya, kita tambah dengan A2 X nya itu X0 kita kurang dengan X0 dikali dengan X dikurangi X1. X0 dikurangi X1 ini sendiri kan P2X ini kan sebenarnya adalah Y, berarti Y sama dengan A0 ditambah 0. Jadi Y tadi kan adalah Y0 sama dengan A0. Nah, itu untuk yang pertama terbukti. Nah, untuk yang A1 nya itu diperoleh dengan cara memasukkan X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Diperoleh dengan cara memasukkan X sama dengan Y1. Persamaan P2X nya tadi kan adalah A0 ditambah A1 kali X dikurang X0 ditambah A2 kali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Itu ya, kita lihat kembali ini P2X ya. Oke. P2X itu adalah A0 ditambah A1 kali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Berarti kita masukkan X nya di sini adalah X1 dan P2X nya nanti sebagai Y1. Berarti kita masukkan ke sini. Ya. Berarti tadi kan P2X, Ibu masukkan dulu rumus awalnya ya. A0 ditambah A1 kali X dikurang X0 ditambah A2 kali X dikurang X0 kali X dikurang X1. Kita masukkan X nya sama dengan X1 dan Y nya sama dengan Y1. Berarti Y1 sama dengan A0. A0 nya tadi kan berdasarkan persamaan pertama kita dapat Y0 ditambah A1 kali X nya adalah X1 dikurang X0 ditambah A2 X1 kurang X0 dikali X1 kurang X1. Oh, berarti ini sama saja dan mengatakan Y1 sama dengan Y0 ditambah A1 kali X1 dikurang X0. X1 kurang X1 kan 0, berarti habis yang di sebelah sini. Nah, dengan demikian berarti sampai sini
berarti Y1 dikurangi Y0 itu sama dengan A1 kali X1 min X0. Berarti A1 nya Y1 dikurangi Y0 dibagi dengan X1 dikurangi X0 terbukti. Nah, untuk mencari A2 berarti itu diperoleh dengan cara kita memasukkan nilai X sama dengan X2 dan Y sama dengan Y2. Silahkan kalian coba buktikan sehingga nanti akan kalian peroleh A2 nya itu akan sama dengan Y2 dikurangin Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 dikurang Y1 dikurang Y0 dibagi dengan X1 dikurang X0 dibagi dengan X2 dikurangi X0. Oke. Nah, sebagai contoh ya. Di sini kita disuruh untuk menentukan besarkan ya. Oke, kita disuruh untuk menentukan taksiran nilai Y untuk X sama dengan 2 dengan menggunakan interpolasi kuadratik untuk data 1,0 4,1386294 6,1791759. Berarti kita tahu X0 nya itu adalah 1, kemudian Y0 nya adalah 0, X1 nya adalah 4, Y1 nya adalah 1,386294, X2 nya adalah 6, Y2 nya adalah 1,791759. Nah, kita akan mencari nilai P2X. Nah, kita cari nilai P2X untuk X sama dengan 2 ya. Kita cari pertama-tama ya tentu kita mencari dulu A0, A1 dan A2 nya dulu ya. Tadi kan X0 nya itu adalah 1, Y0 nya adalah 0, kemudian X1 nya tadi adalah 4, Y1 nya adalah 1,386294, X2 nya itu adalah 6, Y2 nya itu adalah 1,791759. Nah, berarti untuk mencari P2X itu kita perlu mencari A0 nya dulu. A0 nya tadi kan sama dengan Y0 nya, berarti dia sama dengan 0. A1 nya itu sama dengan Y1 dikurangi Y0 kita bagi dengan X1 dikurangi X0, berarti Y1 nya 1,386294 kita kurangkan dengan 0 kita bagi dengan 4 kurang 1, hasilnya 0,4620. Nah, kemudian kita cari A2. Ya, untuk mencari A2 rumusnya adalah Y2 dikurang Y1 kita kurang X1 dikurang dengan Y1 dikurang Y0 kita bagi dengan X1 dikurang X0 kita bagi dengan ini semua kita bagi dengan X2 dikurang X0. Berarti ini akan sama dengan Y2 nya tadi adalah 1,791759 ya, berarti sama dengan 1,791759 kurang dari 1, yaitu adalah 1,294.
38 6 kita bagi dengan 4, kita kurangkan dan Y1 dikurangi 0 dibagi X1 dikurang X0, ini kan sudah ada ya di sini hasilnya. Berarti kita masuk sini 0,4620 kita bagi dengan 6 dikurang 1, hasilnya nanti adalah negatif 0,05731. Nah, kemudian kita masukkan nilai A0, A1, A2, ini kita masukkan ke dalam persamaan polinomial berarti P2X itu kan adalah A0 A1 kali X kurang N kali A1 kali X ya. Ya, ditambah ya, ditambah A2 kali X kurang X0 kali X kurang X1. Nah, kalau kita di sini disuruh mencari nilai Y untuk X sama dengan 2, berarti kita disuruh di sini X-nya sama dengan 2. Berarti untuk X2 A0 tadi adalah 0,4621 ditambah A1-nya tadi adalah A0-nya tadi 1 ya. A0-nya tadi 1 atau 0 sih? Gitu ya. A0-nya 0. Satunya yang 0,462098 Oke, berarti ya. Ini kita masuk aja. Berarti A0-nya 0 ditambah A1-nya tadi adalah 0,428 ditambah 0,62 kali X-nya A2-nya adalah negatif 0,05 ketika masukkan A2-nya itu adalah negatif 0,0531. Kita kali dengan X-nya adalah X-nya 1, X-nya 2, X1-nya tidak 4. Berarti ya, ini sama dengan 0,469 kali sani dikurang 0,05 apa itu din kali 2 berarti sampai 0,409 0,137 hasilnya adalah 1,56842. Berarti nilai Y-nya itu adalah 1,5658442. Nah, coba untuk misalnya kalian disuruh mencari len 2 berdasarkan nilai len 1 sama dengan 0 tadi, yang tadi len 4 sama dengan 1386294 dan len 6 sama dengan 1,7917595. Jadi kalian disuruh untuk mencari len 2. Caranya sama seperti tadi. Kalian menggunakan polinomial kuadratik. Kalian disuruh untuk mencari len 2 dengan len diketahui len 1 itu sama dengan 0. Kemudian len 4 itu tadi 0,38694 dan len 6 itu adalah 1,951. Oke. Ya. 17595 dengan menggunakan interpolasi kuadratik. Kemudian setelah itu kalian cari galat relatifnya kira-kira berapa. Nah, selanjutnya kita bahas tentang interpolasi Newton. Oke. Nah, untuk interpolasi Newton ini kan, nah secara umum apabila n terdapat n plus 1 titik,
Misalkan X0 Y0, X1 Y1, X2 Y2 sampai Xn Yn dapat dicocokkan dengan suatu polinomial berderajat n. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau kita ingin menyelesaikan polinomial berderajat n, berarti kita perlu n plus 1 titik data. Nah, berarti Y-nya itu sama dengan Pnx polinomial berorde n, itu sama dengan A0 ditambah A1 kali X dikurang X0 ditambah A2 kali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah dan seterusnya AN kali X dikurang X0 kali X dikurang X1 dikali dan seterusnya sampai X dikurang ditambah dan seterusnya AN kali X dikurang X0 kali X dikurang X1
dikali dan seterusnya sampai X dikurang Xn1. Nah, persamaan yang digunakan untuk menghitung koefisien itu ada A0. A0 tadi sama seperti di nanti akan interpolasi beda kuadratik, yaitu A0-nya sama dengan Y0 dan A1-nya itu sama dengan Y1 dikurangi X2 kurang. Kita lihat di sini kalau cirinya adalah data yang di bidang yang kedua yang bilangannya itu berkurang 1 dari yang pertama. Berarti di sini di sini Xn-1. Ya. Nah, kemudian di sini berarti dari Xn sampai X0. Nah, nilai fungsi berkurung siku itu yang tadi berbeda terbagi dan definisinya sebagai Y kurung siku XI, XI min 1 berarti sama dengan YI dikurang dikurang 1 dibagi dengan XI dikurang XI dikurang 1. Ini kita sebut dengan beda terbagi hingga pertama. Kemudian Y XI, XI dikurang 2, XI dikurang 1, XI dikurang 2 itu sama saja dengan Y XI, XI dikurang 1 dikurangi XI dikurang 1, XI dikurang 2. Nah, ini pengurangan 1 dari sini. Kita bagi dengan XI dikurang XI min 2. Ini kita sebut dengan beda terbagi hingga yang kedua. Nah, dalam artian berarti beda terbagi hingga ke N berarti dia X sampai X. Dan sini X1. Di sini dia X1 sampai X0 dan dibagi dan dikurang 0. Nah, ini adalah persamaan di mana beda orde tertinggi itu dengan cara mengambil beda dari orde yang lebih rendah. Nah, sebagai contoh penjelasan perhitungannya di sini Ibu berikan untuk orde ya. Nah, ya, polinomial berderajat 3. Nah, kalau polinomial berderajat 3 berarti ada 4 data. Ada 0, X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Nah, untuk yang tadi orde pertamanya, beda hingga pertamanya berarti itu kita peroleh dengan cara mengurangkan Y1 kita kurangkan Y0 dibagi dengan X1 kita kurangkan dengan X0. Ingat Y0 itu sama dengan A0. Nah, Y1 dikurang Y0 dibagi dengan X1 dikurang X0, inilah yang kita sebut dengan A1. Nah, kemudian A11 ini diperoleh dengan cara Y2 dikurang Y1 kita bagi dengan X2 dikurang X1. A12 itu adalah Y3 dikurangi Y2 kita bagi dengan X3 dikurangi X2. Nah, untuk yang kedua berarti di sini adalah Y3 yang kedua A2-nya ini kita peroleh dengan cara A11 kita kurangkan dengan A0. A11 kita kurangkan dengan A0 baru kita bagi dengan X2 dikurangkan dengan X0. Sedangkan A21 itu kita peroleh dengan cara A12 kita kurangkan dengan A11 kita bagi dengan X3 dikurangi X1. Nah, selanjutnya berarti yang untuk yang ketiga seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini ada yang berikan contoh.